terkait dengan sistem informasi rekapitulasi yang kita singkat dengan Sirekap, dan apa yang membedakannya dengan situng. Apa itu Sirekap dan apa itu situng yang akan kita gunakan untuk pemilu tahun 2024. Nah, masing-masing TPS akan ada 2 pemegang akun Sirekap, yaitu 2 orang KPPS setiap TPS yang akan memegang akun Sirekap. Sirekap adalah alat bantu proses penghitungan dan rekapitulasi surat suara serta pemberian informasi kepada publik tentang hasil pemungutan suara. Ada 2 jenis aplikasi Sirekap. Pertama, Sirekap yang kita sebut dengan Sirekap Mobile, dan yang kedua adalah Sirekap Web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota beserta Pak VLT Deputi Administrasi, Bapak Ibu wartawan yang saya hormati, saya akan menjelaskan dari sisi Divisi Data dan Informasi terkait dengan sistem informasi rekapitulasi yang kita singkat dengan Sirekap, dan apa yang membedakannya dengan situng. Karena ada beberapa wartawan yang menanyakan ini ke saya akan jelaskan dari awal apa itu Sirekap dan apa itu situng yang akan kita gunakan untuk pemilu tahun 2024. Kita sudah menetapkan data pemilih kita 204.807.222 pemilih tersebar di 823.236 TPS yang ada di Indonesia, 820.161 TPS, di luar negeri 3075 TPS. Nah, masing-masing TPS akan ada 2 pemegang akun Sirekap, yaitu 2 orang KPPS setiap TPS yang akan memegang akun Sirekap tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sirekap tadi sudah dijelaskan, di underline oleh Ketua KPU bahwa Sirekap ini alat bantu, bukan hasil resmi Komisi Pemilihan Umum. Hasil resmi Komisi Pemilihan Umum adalah tetap berjenjang dari TPS, direkap secara pleno di PPK, berjenjang ke KPU Kabupaten Kota, lalu ke KPU Provinsi, dan selambat-lambatnya akan ditetapkan oleh KPU RI 35 hari sejak hari H pemungutan suara sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Sirekap adalah alat bantu proses penghitungan dan rekapitulasi surat suara serta pemberian informasi kepada publik tentang hasil pemungutan suara. Sirekap sendiri akan diproduksi sebanyak 2 jenis aplikasi. Ada 2 jenis aplikasi Sirekap. Pertama, Sirekap yang kita sebut dengan Sirekap Mobile, dan yang kedua adalah Sirekap Web. Sirekap Mobile adalah Sirekap berbasis operasionalnya Android handphone. Jadi dia handphone digunakan oleh siapa? Digunakan oleh 2 akun KPPS tadi. Nah, 2 akun KPPS nomornya sudah terregister di Komisi Pemilihan Umum, hanya nomor itu saja yang bisa mengirimkan gambar terrecognize sampai ke Komisi Pemilihan Umum. Itu Sirekap Mobile. Yang kedua adalah jenisnya Sirekap Web. Dia berbasis web, berbasis pakai laptop atau menggunakan komputer yang dapat diakses melalui laman KPU untuk digunakan rekapitulasi oleh PPK, oleh KPU Kabupaten Kota, oleh KPU Provinsi, dan oleh KPU Republik Indonesia. Jadi rekapitulasi ini alat bantu, sekali lagi, rekapitulasi berjenjang sampai dengan KPU RI. Jadi ada 2 jenis Sirekap ini. Berbeda dengan 2019-2014 yang lalu menggunakan situng. Situng itu adalah mencatat apa yang ada C planonya, dicatat tadi di kertas, di-scan oleh KPU Kabupaten Kota. Lalu kemudian di-input oleh operator Kabupaten Kota masuk ke server KPU. Untuk 2024 cukup difoto
menggunakan handphone Android-nya KPPS masuk ke dalam server KPU menggunakan sistem informasi yang disebut dengan Sirekap tadi. Yang difoto apa? Yang difoto adalah plano yang besar yang disaksikan secara bersama-sama oleh saksi, oleh pengawas TPS, bahkan publik ketika menghitung di TPS. Mudah-mudahan sejauh ini mengerti. Nah, di belakang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dilihat. Jadi Sirekap itu C hasil dari TPS, plano, foto dikirim, masuk, nanti ada berupa info publiknya. Jadi info publiknya nanti akan tersampaikan lewat, ini ada miss, saya nggak perlu sampaikan itu media mana, tapi saya sudah counter bahwa tetap ada image C1 planonya. C planonya tetap ada image. Nanti akan kami bantu berupa diagram hasil dari pembacaan setiap image untuk hasilnya yang akan tertayang. Next, Yogi. Nah, untuk Sirekap web begini bentuknya Bapak Ibu sekalian, 2019-2024. 2019 saya selaku dulu masih di provinsi, Excel-nya berumus. Bentuknya Excel berumus. Saksi Bawaslu Kabupaten Kota yang mengoperasikannya atau PPK waktu itu. Sekarang dia menggunakan web. Sirekap web sama-sama disaksikan, dikonfirmasi dan dikoreksi datanya secara cepat. Jadi data dari Sirekap mobile tadi langsung masuk ke web untuk dikoreksi sama-sama berdasarkan alat bantu yang tadi. Nanti apa yang menjadi dasar lainnya? Dasar lainnya adalah yang resmi yang didapatkan oleh para saksi dari TPS berjenjang nanti di kecamatan. Next. Nah, ini cara menggunakan Sirekap tadi, KPPS, KPPSLN. Ini bentuknya. Jadi apa itu OCR, apa itu OMR? OCR, O-nya optical, C-nya adalah karakter. Karakter itu hurufnya. Lalu kemudian M-nya marking, kayak kita bikin OMPTN, kita bunder-bunderin, kita item-itemin. R-nya rekognisi, direkognisi. Di gambar itu direkognisi oleh mesin untuk bisa dibaca. Begitu, itu cara kerja Sirekap nanti di lapangan. Boleh buka PPT-nya, Yogi. Langsung ke halaman Sirekap mobile. Ini bentuknya, Mas, Mbak, dan sekalian. Jadi ini bentuk Sirekap mobile. Jadi nanti KPPS lah yang akan kami minta autentikasinya. Jadi berupa apa? Berupa sidik jari, berupa PIN, password, polanya, begitu ya. Nanti dia akan masuk sebagai KPPS dengan informasi-informasi yang harus dia isi sesuai dengan teknis yang dibutuhkan dalam hal ini. Ini bentuk Sirekap mobile-nya. Next, Yogi. Lalu kemudian ketika dia mengambil unggah foto formulir C hasilnya, dia akan kemudian ditangkap. Ini planonya, jadi ada turusnya nanti, ditangkap oleh mesin, lalu mesin akan membaca itu. Yang namanya mesin bukan buatan manusia, maka ketika apa yang dilihat manusia berbeda tangkapannya dengan mesin, maka KPPS bisa cross check apakah sama bacaannya, bisa dikoreksi oleh manusia. Dalam hal ini si KPPS sebelum dia kirim kepada KPU Republik Indonesia melalui servernya. Next. Ini fitur pemeriksaannya untuk data pemilih, untuk pengguna hak pilihnya, untuk penggunaan surat suaranya, dan jenis pemilih disabilitasnya. Jadi sebelum dikirim, maka KPPS akan memeriksa kesesuaian datanya. Next. Pemeriksaan data perolehan suara juga akan dicek oleh KPPS, termasuk juga suara sah dan tidak sahnya.
untuk kelima jenis surat suaranya. Lalu kemudian next, KPPS akan mengunci dan buat dokumen ini untuk kemudian dikirim kepada KPU, Komisi Pemilihan Umum, melalui servernya. Jadi kami sendiri nggak punya bentuk dokumen ini, akun ini hanya dimiliki oleh KPPS setelah dilakukan pelatihan oleh teman-teman divisi teknis. Ketika mereka next sudah mengunci, mengunci dan membuat dokumen secara detail akan dicek lagi. Mereka akan ada fitur untuk membagikan berkas secara PDF kepada si saksi atau pengawas di TPS. Sekali lagi ini alat bantu ya Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian mereka juga diminta untuk mengunggah salinan formulir C hasil ini untuk disimpan berkasnya ke server Sirekap yang dimiliki oleh KPU. Jadi ada dua prosedur yang akan dilakukan oleh KPPS, bisa dia bagikan kepada si para saksi di TPS berupa PDF lengkap, berupa foto, dan kemudian salinannya berupa angka-angka yang akan dikirim kepada semua saksi yang ada di TPS termasuk pengawas TPS. Berikutnya ketika diunggah, inilah fungsi masuk ke server KPU Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dalam Sirekap juga ada waktu penghitungan suaranya. Jam berapa mereka memulainya, jam berapa mereka selesai melakukan pemungutan dan penghitungan suara itu. Setelah dokumen pemilihan sudah dikunci, KPPS melakukan pengisian informasi. Suara dimulai dan selesai agar tercatat dalam sistem informasi rekapitulasi. Kami juga mengelola daftar hadir yang ada di setiap TPS berupa capture image daftar hadir yang dulu disebut dengan C7. Jadi kita akan dokumentasikan formulir daftar hadir di TPS. KPPS akan memeriksa hasil gambar dan dapat melakukan pengambilan ulang kalau misalnya tidak jelas pengambilan gambarnya. Ini pun akan dikunci secara otomatis jika sudah terkirim dengan baik daftar hadir sebagaimana dimaksud. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi image-nya akan tertampilkan ya. Jadi mohon pemberitaan-pemberitaan yang kemarin sudah bertanya kepada saya, menyimpulkan sendiri, lalu sudah saya jelaskan. Sekarang saya sudah tampilkan gambarnya. Nah, ini infopemilu.kpu.go.id. Nanti ada web pemilu2024.kpu.go.id. Ketika info pemilu terlalu banyak, ini mohon maaf menyebut merek Gojek atau Grab, itu kan nanti akan banyak sekali kanal-kanal yang bisa dipilih. Agar tidak membingungkan, kami juga akan membuat pemilu2024.kpu.go.id untuk hasilnya. Jadi silakan nanti dicek. Jadi inilah nanti bentuknya Bapak Ibu sekalian. Ketika diklik, karena kita punya 5 jenis hasil pemilu, nanti ada Pilpres, ada Pileg, dalam hal ini DPR RI, DPRD Provinsi, DPR Kota, DPD. Ini bentuknya juga akan kami sajikan dalam bentuk diagram. Jadi data hasil penghitungan suara pada Sirekap dipublikasi melalui portal info pemilu, publikasi berupa diagram rekap dan foto formulir C hasil di TPS. Ini yang akan kita tampilkan berupa gambar dan progresnya. Ini image C1 yang akan ditampilkan. Saya rasa demikian Mas dan Mbak sekalian. Ini akan sangat tergantung pada beberapa hal sebagai alat bantu. Pertama, coverage internet yang ada dari Sabang sampai Merauke, literasi, dan ini tidak gampang. Saya harus disclaimer terlebih dahulu karena akan ada 1,6 juta kira-kira, jumlah tadi 800 ribuan TPS se-Indonesia kali 2, 1,6 juta
petugas kita yang akan mengirimkan dengan berbagai derajat literasi penggunaan gadgetnya. Mudah-mudahan mereka berhasil. Pengalaman kita ketika penggunaan e-coklit. E-coklit itu kan adalah coklit yang dilakukan oleh semua petugas Pantarlih kita, basisnya juga RT RW. Mereka akan harus menemukan jejak jaringan dulu, begitu ya. Dan itu tidak gampang, mereka harus naik pohon, mereka harus ketemu di tengah jalan, harus naik gunung, dan seterusnya. Mudah-mudahan di beberapa lokasi-lokasi demikian itu dapat dengan semangat yang sangat tinggi. Saya rasa mereka bisa melakukan hal ini di lapangan. Berikutnya lagi, Bapak Ibu sekalian, untuk Sirekap, saya rasa mudah-mudahan kita semua dapat menyajikan data secepat mungkin karena lembarnya banyak sekali. Berbeda tentu Sirekap 2020 karena pilkada sedikit gambarnya, ini gambarnya banyak sekali. Jadi katakan sekitar 70-80 lembar yang akan dipotret oleh petugas KPPS kita di setiap TPS-nya untuk 5 jenis pemilu yang akan kita lalui di pemilu tahun 2024. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih, Mas Ketua.